Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi di Peso Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengalaman seorang ahli waris dari nasabah kepemilikan rumah bersubsidi, KPR bersubsidi di suatu bank. Nah, teman-teman, nasabah KPR ini dulu waktu penandatanganan kontrak perjanjian atau akad kredit kepemilikan rumah bersubsidi, beliau ini disertakan asuransi jiwa melalui PT Asuransi Jiwasraya waktu itu ya, PT Asuransi Jiwasraya. Kemudian di pertengahan jalan pada masa cicilan, masa angsuran, si nasabah ini meninggal dunia di suatu rumah sakit karena suatu penyakit, karena sakit lah, beliau meninggal dunia. Nah, otomatis si ahli warisnya ini mengajukan klaim pertanggungan untuk bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa dan juga untuk bisa mengambil sertifikat rumah yang dicicil oleh si nasabah yang meninggal dunia tadi. Dan si nasabah ini meninggalkan ahli waris, diantaranya ada seorang istri, kemudian juga 3 orang anak yang masih di bawah, kurang lebih di bawah 15 tahun ya. Yang besar kurang lebih 12 tahun, yang kedua sekitar 8 tahun, yang ketiga sekitaran 5 tahun. Nah, kemudian si ahli waris ini diantaranya adalah istri dari almarhum si debitur tadi, si nasabah yang meninggal dunia tadi, mengajukan klaim asuransi jiwa untuk bisa mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa dan juga untuk bisa mengambil sertifikat rumah tersebut. Nah, kebetulan teman-teman pada saat mengajukan klaim asuransi tersebut, perusahaan Jiwasraya atau PT Jiwasraya ini sedang ada masalah keuangan. Kalau tidak salah, ada kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi, oknum-oknum petingginya, sehingga Jiwasraya ini ya bisa dibilang kolab lah, bisa dibilang mungkin bangkrut kali ya, karena memang ini booming banget waktu itu, kurang lebih pada tahun berapa ya, tahun 2021-2022an itu rame banget kasus Jiwasraya. Banyak sekali nasabah-nasabah Jiwasraya yang pengajuan klaimnya itu menggantung, bahkan ya banyak yang kecewa, banyak yang berdemo seperti itu. Ahli waris dari nasabah yang saya ceritakan ini juga mengalami hal yang serupa. Karena asuransinya melalui Jiwasraya, PT Jiwasraya, otomatis si ahli waris ini terkendala. Pengajuan klaim dari ahli waris nasabah yang saya ceritakan ini ya menggantung begitu saja ya. Padahal berkas-berkas sudah diajukan, semua persyaratan sudah dilengkapi, tapi pengajuan klaimnya tidak kunjung juga di ACC, tidak kunjung dicairkan oleh pihak Jiwasraya karena memang Jiwasrayanya sedang bermasalah waktu itu. Kemudian si ahli waris dari nasabah ini terus menuntut agar klaimnya segera dicairkan, agar klaimnya segera disetujui untuk bisa mendapatkan atau mengambil sertifikat rumah dari bank yang menyalurkan KPR bersubsidi tersebut. Namun apalah daya ya, Bank Jiwasraya masih bermasalah, tidak kunjung selesai, sehingga si ahli waris tadi ya mau tidak mau harus menerima kondisi yang sedang terjadi. Nah, si ahli waris ini mengajukan klaim asuransi ke PT Jiwasraya ini pada bulan 3 ya, Januari, Februari, Maret, bulan Maret 2021. Setelah ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan lebih tidak ada kabar beritanya. Tidak ada informasi bagaimana perkembangannya, sudah di ACC atau belum, sudah disetujui atau belum. Kemudian ditanyakan lagi kepada pihak bank, kepada pihak asuransi. Jawabannya masih menunggu, masih proses. Sehingga lewatlah waktu 1 tahun kemudian, ternyata belum cair juga. Udah 1 tahun pengajuan, belum ada ACC juga, belum ada persetujuan juga. Tapi si ahli waris ini tidak putus asa. Dia terus untuk meminta informasi, dia terus untuk bertanya bagaimana perkembangannya. Lagi-lagi jawabannya sama, yaitu masih diproses karena PT Jiwasrayanya sedang bermasalah. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap ingin memperjuangkan haknya untuk mengajukan klaim asuransi tersebut sampai di ACC atau disetujui untuk dicairkan. Kemudian si ahli waris ini tentunya meminta bantuan pendampingan hukum dari advokat dan diproseslah, dibantulah, didampingi oleh advokat tersebut untuk pengajuan klaim asuransinya. Sehingga alhamdulillah beberapa waktu kemudian dapat diselesaikan juga. Akan tetapi butuh proses dan waktu yang cukup lama. Kalau nggak salah ini menghabiskan waktu kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun baru cair, 3 tahun baru kelar, 3 tahun baru disetujui. Karena ya memang asuransi PT Jiwasraya ini mungkin diambil alih
oleh pemerintahkah atau oleh perusahaan asuransi yang lain, saya tidak tahu, sehingga itulah yang melakukan pembayaran, yang melakukan pencairan dana pertanggungan manfaat dari nasabah asuransi jiwa tadi kepada pihak bank. Dengan begitu, pihak bank juga bisa memberikan sertifikat rumah dari almarhum nasabahnya tersebut kepada ahli warisnya. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya si ahli waris tadi akhirnya setelah menunggu 3 tahun lamanya pengajuan klaim asuransi jiwa dari suaminya sebagai nasabah KPR bersubsidi di bank tersebut akhirnya bisa terselesaikan, dan sertifikat rumahnya pun sudah bisa diambil oleh ahli waris dari nasabah KPR bersubsidi yang meninggal dunia tersebut. Itulah pengalaman dari salah satu viewers kita yang merupakan ahli waris dari nasabah kredit pemilikan rumah di Bank BTN ya, di Bank BTN yang disertakan asuransi jiwanya melalui atau di perusahaan Jiwasraya, di PT Jiwasraya, asuransi Jiwasraya, yang pada saat beliau mengajukan klaim, Jiwasrayanya sedang oleng, Jiwasrayanya sedang bermasalah, sehingga ya butuh waktu 3 tahun. Tapi karena si ahli waris ini tidak putus asa, terus memperjuangkan, istilahnya terus minta informasi, minta perkembangan, istilahnya ya cerewet lah, harus bawel, demi memperjuangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa viewers semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.